Shalom sahabat khotbah populer. Sedikit bocoran nih, akan ada pihak tertentu yang menggunakan kuasa gelap dalam proses pemilu. Kira-kira siapa dia? Mari kita bahas, tentunya bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Pak Daud, bagaimana nih Pak Daud memasuki peperangan? Saran saya, mereka yang ikut caleg-caleg dari semua partai, Ya Pak Daud. terutama yang Nasrani, Kristen, Ya. Katolik, ada resep supaya tidak bisa kena santet. Dibikin sial atau mantra untuk menghipnotis. Itu ada caranya, Thomas. Pertama, suka tertawa, tapi tidak boleh ketawa sendiri. Nah, kedua, setiap pagi dan malam kalau mau tidur, doa dulu, darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Yes. Karena biasanya itu kuasa-kuasa gelap itu dikirim pada waktu malam hari, sore-sore gitu, Thomas. Oh, sore hari ya malam Pak Daud ya? Ya, mendekati jam 6, jam 7. Yang ketiga, yaitu mendekati hari H coblosan, doa peperangan. Karena ada jenis mantra untuk menghipnotis orang supaya nyoblosnya yang dimantra itu. Karena saya dulu sebelum bertobat, Thomas, ya. tapi waktu itu pilihan kepala desa ya, Thomas ya. Ya. Ada jagung, ada kacang gitu. Bila saya konsentrasi ke kacang, mantra kacang, orang-orang itu terhipnotis, nusuknya ke kacang semua. Untuk matahkannya itu dengan doa peperangan. Doa peperangan Pak Daud ya? Ya, jadi sebelum pencoblosan itu 1 hari sebelumnya doa peperangan, perang kota ya. Perang kota Pak Daud ya? Berdoa dengan darah Yesus untuk menghancurkan mantra-mantra kuasa-kuasa gelap di udara, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, supaya waktu coblosan itu betul-betul netral apa adanya. Betul Pak Daud. Nah, keempat, mobil-mobil kampanye, mobil-mobil tempat apapun, semua partai, saya ngomong ini semua partai, Thomas ya, terutama caleg-caleg Kristen Katolik, dikasih minyak urapan. Setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak urapan sebagai tanda milik Tuhan. Biasanya banyak terima santet, mantra-mantra, Thomas. Iya Pak Daud. Kebanyakan yang kalau nyalonkan DPR RI, nah itu, Thomas. Ya. Banyak yang tanya sama saya, 1 apa 2 putaran. Yang saya harapkan 1 putaran. Tapi kelihatannya bakalnya kok 2 putaran. Tapi kalau 2 putaran, kalau pertempurannya itu Prabowo lawan Ganjar, nah kurang seru. Nah intinya nanti kan partai pendukung nomor 1 cenderungnya banyak ke 02, ke Prabowo. Oke Pak Daud. Nah rata-rata nanti PKS, nah PKS setelah itu PKB, nah itu bisa arahnya ke 02, ke Prabowo. Tapi kalau Anies lawan Prabowo, pertempurannya seru. Seru. Karena apa? Nanti dari tim dari koalisi Ganjar bisa ke Anies. Kalau saya ditanya, yang menang siapa? Hanya Tuhan yang tahu. Ya Tuhan yang tahu. Saya memberitahu sama Kepala Staf Presiden Muldoko, Pak Muldoko, Kepala Staf Presiden Pak Muldoko itu 2021 itu saya bicara di rumahnya di Pondok Indah. Waktu itu saya ngomong sama Pak Muldoko, kalau wahyu keprabon dari Bapak Joko Widodo itu ada di Gibran Rakabumiri. Dan nanti itu cawapres. Itu 2021 saya ngomong itu, Thomas. Ternyata terjadi. Sahabat khotbah populer,
Saya pikir apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dautoni ada benarnya. Ada saja orang-orang yang melibatkan kuasa gelap, menggunakan kuasa iblis untuk memenangkan salah satu paslon, ya. Karena mereka takut kalah. Mereka punya ambisi, sehingga bisa saja segala cara dilakukan, ya. Dan ini saya pikir curang. Ya kalau mau bertempur, ya bertempurlah secara sehat. Ya ambil hati masyarakat. Dan jangan pencitraan, saran saya, karena masyarakat udah pinter, tahu dia sekonyong-konyong paslon atau calon pemimpin ini baik banget gitu, padahal sebelum pemilu nggak nampak batang hidungnya. Nah itu pencitraan. Jadi tulus-tulus aja lah, sampaikan visi misimu. Nah ada beberapa minggu lagi untuk kampanye kan, sampaikan visi misimu dengan baik, gak usahlah ujaran kebencian atau sinis terhadap calon lain, ya, supaya masyarakat bisa menilai dengan baik, seperti itu. Nah, saran saya, kalau ada yang sudah terlanjur ingin melibatkan kuasa gelap, berhentilah, bertobatlah. Jangan. Karena iblis itu tidak pernah bekerja secara gratis. Pasti ada imbalan yang harus dia terima, harus kita beri kalau kita melibatkan kuasa gelap. Itu. Ditambah lagi ada tumbal, ada kutuk yang akan diterima pasangan yang menggunakan kuasa gelap. Itu. Dulu saya pernah dengar dia ke tempat tertentu melakukan pesugihan dengan uang dipersembahkan ke kuasa gelap, lalu uang itu diberikan kepada masyarakat. Lalu katanya masyarakat yang terima uang itu bisa digerakkan oleh kuasa gelap untuk memilih pasangan tertentu. Itu. Jadi gak usahlah, bertobatlah. Masa memimpin bangsa ini dengan kuasa gelap, bantuan kuasa gelap? Gak usah. Ngapain itu? Nanti bangsa kita juga yang rugi. Yang saya tahu, orang yang menggunakan kuasa gelap untuk memimpin bangsa ini, biasanya negara ini akan mendapatkan kutuk, dan masyarakatnya akan mendapatkan kutuk juga. Itu. Jadi ya secara sehat aja lah. Bukankah Tuhan yang memberi? Tuhan juga yang mengambil. Tuhan yang mempercayakan, Tuhan juga yang tidak mempercayakan. Kalau Tuhan tidak mempercayakan kita menjadi seorang pemimpin, ya sudah, berarti kita mengerjakan yang lain aja. Berarti Tuhan ingin kita di bidang lain gitu loh. Simple. Ngapain ngoyo gitu, ngapain terlalu berlebihan untuk menjalankan proses menjadi seorang pemimpin itu, ya. Nah, khusus untuk orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bentengi dirimu, takutnya kamu terkena. Tuh, jangan anggap remeh. Ada santet, ada hipnotis yang bisa terjadi saat proses pemilihan. Jadi bentengi diri dengan iman yang kuat, hubungan dengan Tuhan itu baik, sehingga kalau kuasa gelap itu dilancarkan, ditujukan ke kita, atau mantra-mantra diucapkan untuk menghipnotis kita, kita tidak tembus. Itu kita tidak bisa diperdaya gitu. Tujuannya apa? Supaya calon pemimpin yang menggunakan kuasa gelap nggak menang.
Gimana mau pimpin negara dengan kuasa gelap? Belum mimpin aja sudah lakukan kejahatan gitu. Libatkan Tuhan sajalah. Gitu ya. Libatkan Tuhan saja untuk bangsa ini supaya bangsa ini maju. Begitu. Kalau kuasa gelap dilibatkan, aduh, negara kita penuh dengan pertikaian terus. Bisa ada pertumpahan darah di mana-mana. Itu bencana alam terjadi, itu kutub yang bisa diterima bangsa Indonesia. Tuh. Ya. Jadi harus hati-hati. Kita doakan bangsa kita ini supaya fokus ke Tuhan saja. Ya, mengandalkan Tuhan saja, berserah kepada Tuhan saja. Nggak usah melibatkan kuasa gelap. Ya, itu. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berhak menentukan pemimpin yang mana yang tepat untuk bangsa kita. Ya, siapa yang sahabat pilih? 1, 2, atau 3? Putuskan untuk Indonesia lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Saya pikir itu saja menanggapi atau menambahi pesan hambanya Evangelis Dautoni. Pokoknya untuk Indonesia hebatlah, untuk Indonesia majulah. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang busuk di dalamnya. Saya sendiri tidak ada suruhan siapapun, tidak ada orang yang membayar, tidak ada motif terselubung. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pilihlah pemimpin yang tepat untuk bangsa kita. Gunakan hati nuranimu, gunakan nalarmu, menimbang dan menilai pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.